ada di sini. Senyum manis. Besok minggu depan datang lagi. Luar biasa. Senang sekali saya ada tempat ini. Kita mau bersuka cita, amin. Kita mau katakan Tuhan tak kekuatan dan makhlukku. Dia mengubah dan kekuatan. Haleluya. Ayo dong bersuka cita, amin. Katakan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Keluarku dan keselamatanku hanya padamu. Hanya padamu.
Silakan dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, tidak ada. Ini tulis yang cukup perlu effort. Tidak ada baik. Kita siapkan hati kita Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan hati kami yang Tuhan. Kau sudah persiapkan Ibu Joyce dengan segenap firman, dengan segenap firman yang Bapa. Biarlah kami boleh menikmati, kami boleh belajar. Jadi anak-anak yang kuat, jadi anak-anak yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau yang senantiasa memenuhi keperluanku. Karena aku percaya segala berkat dapat bertanggung di dalam Engkau. Yang masih segala Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali ada di sini. Sukacita saya rasakan dengan hiburan yang pujian yang merdu. Bapak Ibu, karena mic-nya tidak berjalan, boleh nggak saya minta maju sedikit? Iya, maju. Ya, maju ya supaya belajar. Ini juga boleh dikosongin. Ya, kosongin. Ya. Terima kasih. Yuk maju ke depan. Yang maju dapat sepeda. Mari Bu, ada dua di sini. Iya, kosong. Wah, saya jemput. Mari Bu. Bapak Ibu mungkin sambil berkenalan ya. Nama saya Joyce ya. Nah, saya sambil berkenalan sambil membawakan slide saja ya.
Jadi sambil berjalan sekalian. Kali ini Bapak Ibu, tema yang saya bawakan ketika jawaban Tuhan berbeda dari apa yang menjadi harapanku. Biasanya manusia merasa, ini ajaib sekali ya, tadi saya baru ngomong-ngomong dengan Ibu Noi. Bicara-bicara ternyata kalau kita nggak dapat jawaban dari Tuhan, kita merasa nggak dapat jawaban, kita merasa Tuhan nggak ada. Apa yang aku doakan, inginnya didengar Tuhan. Dan meskipun Tuhan mendengar, karena kita nggak tahu Tuhan ada di mana, ketika jawabannya berbeda, kita merasa aneh gitu. Jadi kita merasa, kok jawabannya aneh ya di telinga saya? Atau jangan-jangan Tuhan nggak ada, Tuhan meninggalkan saya. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu lihat sekalian, kita ini sekarang sebetulnya manusia yang hidup di dua zaman. Siapa yang setuju? Kita hidup di zaman sebelum pandemi dan setelah pandemi. Berbeda nggak Bapak Ibu? Sangat berbeda. Ada banyak sekali isu yang ada ya. Seperti kita lihat Bapak dokter nih pasti banyak menangani kasus ya. Bukan hanya secara fisik saja, tapi secara psikis saya percaya itu meningkat gitu. Mental health-nya tuh kasus-kasus demikian makin naik gitu. Mulai dari anak sekolah yang biasanya tidak mau tidak sekolah kan zaman pandemi. Terima kasih. Zaman pandemi tidak ada suara. Ya, agak kecil tapi sudah setel. Oh, iya. Kalau di zaman sebelum pandemi kita sekolah, kita ketemu teman. Waktu zaman pandemi anak-anak itu di rumah. Nah setelah pandemi selesai 3 tahun, ketika mulai lagi sekolah, Bapak Ibu di sini ada nggak yang mengalami anak-anaknya takut ketemu dengan orang banyak, nggak mau sekolah lagi, atau mungkin karyawan bawahan yang setelah pandemi berlalu bermasalah ya, ada masalah ya, yang malas itu juga salah satu ya. Semuanya pasti kita doakan dan kita berharap dapat jalan keluar. Nah, Bapak Ibu, ini gambar yang di sini saya percaya Bapak Ibu sering melihat gambar ini kan? Ini gambar Tuhan Yesus sedang menyembuhkan. Suaranya terlalu gaul kan? Jadi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta, kemudian yang timpang bisa berjalan. Waktu saya sakit, saya katakan saya dapat penyakit, saya merasa wah kalau saya dapat firman ini, rasanya Tuhan sedang bicara sama saya. Hati saya jadi dingin, jadi wah penuh harapan. Waktu itu saya pun sudah bergereja ya Bapak Ibu. Kemudian boleh next. Tapi ternyata apa? Setelah saya jalani semuanya, ya minyak urapan, kemudian anggur berjamuan, disuruh baptis 2 kali, saya jalani juga. Saya tidak dapat kesembuhan. Jadi saya pikir saya sedang berhalusinasi. Ya, saya berpikir apa nggak usah ini? Aku tak pakai. Halo. Ya. Nah, setelah itu saya merasa semua yang saya harapkan tuh hanya halu aja. Jadi Tuhannya di mana? Saya merasa Tuhan, kamu mana? Tuhan bilang ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu siang ini untuk melihat perumpamaan Tuhan dan hamba. Next. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, yang ada lingkaran kuning, itu gambar hamba-hamba ya di zaman dulu, budak-budak, kemudian ada tuannya. Bapak Ibu lihat nggak mana yang tuan? Naik sepeda, ya nanti silakan diberikan sepeda Pak. Nah, ini tuannya di situ. Kalau next berikutnya, nah pada gambar yang kedua, ini mana yang tuan? Tanpa mempedulikan warna kulit ya, mana yang tuan sebenarnya? Yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki. Yang laki-laki, yakin? Ya, siapa yang memberi perintah nih kelihatannya? Perempuan ya. Jadi kalau kita melihat secara warna kulit, ini budak nih yang perempuan. Tapi kalau kita lihat dari perilakunya di sini, yang Tuhan adalah yang perempuan. Nah ini semua juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, lebih banyak permintaan bukan atau
atau lebih banyak Tuhan yang bicara? Mungkin fokusnya ada di aku, karena aku sakit, aku punya masalah, mungkin masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah dengan ipar, masalah dengan mertua, masalah dengan sesama rekan sekerja, target naik, budget dipotong. Mungkin itu yang Bapak Ibu alami juga ya. Nah, kita perlu berdoa ke sana. Kan pengennya dapat jawaban yang cepat. Benar ya begitu ya Bapak Ibu. Kelihatannya mau ya begitu. Oke, next. Nah, sekarang saya mau cerita. Nah, belum. Nah, ini mungkin Pak Dokter tahu. Saya mau cerita. Ini semua tadi cerita tentang saya. Saya akui, itulah saya dulu. Ketika itu saya bekerja di perusahaan farmasi, 25 tahun saya bekerja. Saya menangani obat-obatan resep. Jadi termasuk obat-obatan kemo, obat-obatan jantung seperti doxorubicin, paclitaxel, mungkin Bapak kenal ya. Kemudian albumin. Nah, itu obat-obat yang saya tangani. Ketika seorang datang, maksudnya anak buah saya datang ke saya, mereka bilang, Bu, kalau untuk obat kemo memang kita beri kebijakan khusus, ada diskon. Tolong Bu kasih diskon. Sambil meng-ACC saya bilang, kalau yang namanya sakit kanker, itu dirinya jangan sama saya bilang gitu. Dirinya sama Tuhan. Jadi karena saya tahu harapannya 50-50. Nah kemudian saat itu juga gak lama ya, setelah saya mulai usaha baru saya, startup saya kena sakit kanker. Nah silakan next. Ini gambar anak saya 2. Nah itu saya pakai kerudung Bapak Ibu, maksudnya untuk buktiin benar nih saya sakit gitu ya. Nggak ada rambutnya. Silakan next. Nah ini bukan simatis jembatan Ancol nih. Ini waktu saya botak ya, kemudian pakai topi, pakai wig. Jadi semuanya adalah apa yang saya alami 11 tahun lalu. Next. Nah, pada waktu itu saya merasa harapan saya tidak ada. Saya teringat kata-kata saya sendiri. Kalau sakit kanker, pilihnya sama Tuhan, jangan sama manusia. Hemat siapa ya? Hemat pendeta kan? Ya, memang ada pendeta yang membantu mendoakan. Tapi karena saya tadi nggak dapat kesembuhan, sakitnya tambah parah. Jadi saya kasih amame dan stadiumnya hampir 3. Kalau 4 kan nggak bisa diobatin ya, Bapak Ibu. Saya hampir 3. Jadi saya menangis. Meskipun gambarnya tapi fotonya tertawa, tersenyum ya, tapi dalam sehari-hari saya banyak menangis sih. Tapi jujur aja Bapak Ibu, yang saya tangisi itu bukan karena saya takut Tuhan. Sebetulnya, saya takut kehilangan kenyamanan saya. Saya takut kehilangan anak-anak saya, suami saya, orang-orang yang kita kasih sekitar kita. Saya takut juga kehilangan power dan ya kehilangan kontrol semuanya ya, semuanya yang saya nikmati saat itu bisa hilang semua. Kalau mau jujur sebenarnya di situ. Nah, akhirnya saya bertemu dengan saya punya dokter keluarga, mamanya Emil, mamanya saudari Emil yang di sini. Ya, saya sering berdiskusi dan saya sebetulnya sudah lama diajak untuk belajar Alkitab. Seperti yang tadi saya cerita sama Ibu Noe. Saya merasa bahwa saya sudah dijawab, ngapain lagi saya belajar? Saya bilang gitu. 5 tahun saya diajak belajar. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak punya waktu. Saya wanita karir, saya punya anak, mesti ngatur les mereka juga, semuanya saya harus aturin. Saya nggak punya waktu loh, Bu Dokter, saya bilang. Tapi akhirnya 5 tahun kemudian kan saya kena. Nah saya juga diskusi lagi. Terus saya dikenalin sama satu orang yang ngajarin firman. Ya oke, saya ketemu. Karena udah nggak tahu mau apa ya. Biasanya udah pasrah gitu kan. Udah dicoba nggak dapat mujizat secara instan. Jadi saya saya belajar. Kalau waktu itu silakan. Saya dapat ayat ini. Matius 10 ayat 28. Saya ditanya, si Joyce takutnya sama apa? Saya takut mati, saya bilang gitu. Oke, kenapa nggak takut sama yang berkuasa atas kematian? Mari kita baca sama-sama ya, supaya kita menjadi berkat bagi semua yang baca. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini merupakan satu mata saya jadi terbuka bahwa iya,
saya harus dengan Tuhan sungguh-sungguh lagi. Kemudian sambil mencari jawaban dan saya terus berobat ya lewat perobatan medis, saya mengganti fokus doa saya. Kalau tadi saya berdoa, Tuhan, orang timpang bisa jalan, orang buta disembuhkan, saya sakit Tuhan, tolong Tuhan, saya bilang itu, sembuhkan saya dengan berbagai macam alasan ya. Nah, nanti supaya anak saya tumbuh jadi pengikut Kristus dan lain-lain lah, berusaha memanipulasi Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, sambil saya mengganti fokus doa, saya bertanya, sekarang saya tanya Tuhan, kira-kira Tuhan mau bicara apa lewat penyakit yang saya terima saat ini? Tuhan mau pesan apa? Apa pesan Tuhan buat saya saat ini? Saya harus bagaimana? Itu yang saya tanyakan sama Tuhan. Jadi saya ganti fokus doanya. Next. Saya berusaha mencari Tuhan yang hilang. Next. Kemudian muncul jawaban, anehnya gitu. Tapi saat itu jujur aja Bapak Ibu, saya nggak sadar itu jawaban buat saya. Karena saya tadi udah pasrah ya. Ya udahlah, kanker mau berapa tahun lagi saya atau berapa bulan saya nggak tahu. Ya udah saya belajar aja deh. Karena saya ngajak belajar, ya udah saya belajar juga, nggak tahu isi waktu lah istilahnya begitu. Karena dulu saya bilang nggak ada waktu. Sekarang Tuhan kasih waktu, di mana orang sakit kanker kalau kepo kan nggak boleh ketemu orang banyak ya Pak Dokter ya. Kan ada Pak Dokter nih di sini. Maaf Pak Dokter siapa Pak? Dedi. Pak Dokter Dedi ya. Itu kalau orang kepo, cycle-nya kan 3 minggu. Nah, selama minggu kedua itu lagi drop-dropnya, itu nggak boleh ketemu orang. Jadi dokter pesen pasang masker terus. Kamu di kamar aja terus. Jadi saya di kamar terus. Takut ketemu orang, takut gagal kemonya. Kalau gagal kemo kan main lagi nih. Jadi saya di rumah. Saya pikir, dulu saya bilang ada waktu. Sekarang waktu saya banyak. Saya nggak suka nonton TV, nggak suka baca. Jadi ngapain saya gitu kan? Ya udah ikut Bible study di rumahnya ibundanya saudari Emil. Nah terus saya di sana, tahu nggak Bapak Ibu? Firman yang saya dapat itu buku kitab Pasal Mula. Kitab Pasal Mula isinya apa Bu Noy? Tentang apa? Boleh sharing Bu Titin? Tentang penciptaan, tentang Adam dan Hawa, ya kan? Next. Siapakah Adam? Ayo saya tanya, Tuhan, gak cocok kali Tuhan, ini gak matching ini. Saya doanya apa, Tuhan kasihnya Adam. Di mana kecocokannya? Tapi ini pun saya baru sadari lama. Saya termasuk yang mungkin Pentium 3 ya. Agak lama gitu saya dapatnya. Setelah saya lihat lagi, next. Semua orang lahir ada urutannya. Orang mati nggak ada urutannya. Yang muda bisa mati duluan kan? Suka nggak suka ini fakta. Mau tidak mau kita semua hadapi kematian. Nah, apakah saya aja? Next, apakah saya aja? Apakah orang yang sakit parah saja yang menuju kematian? Semua orang akhirnya menuju ke sini kan? Menuju ke kuburan 2x1. Waktu itu akhirnya saya menyadari lewat bahasa Ibrani Adam itu dari Adamu artinya manusia. Yes. Aku sebenarnya manusia juga. Dan apa kesamaannya aku sama Adam hari ini? Adam mau mati kan? Adam setelah jatuh dosa kan dia harus mati. Dia kembali menjadi debu. Debu itu Bapak Ibu, siapa yang mau? Siapa yang mau debu? Bapak Ibu coba angkat tangan. Yuk kita angkat tangan. Coba kita pegang kursi bagian bawah dengan tangannya. Kursi bagian bawah. Nah, ada yang sebelah sini belum rupanya. Ayo coba pegang kursi bagian bawah. Ada debu ya. Siapa yang mau debu? Tidak ada satu orang pun yang menginginkan debu. Tapi Tuhan kita, Dia mau debu ini tahu siapa Tuhan dan kita dapat selamat. Nah, lewat manusia Adam ini saya menjadi sadar sebenarnya. Tapi ini belakangan ya saya sadarnya. Adam sedang menghadapi kematian. Next, dia sedang divonis mati. Tapi Adam nggak tahu kapan dia mau mati. 30 tahun lagi,
100 tahun? Siapa yang tahu umur Adam berapa? Adam mati di usia berapa? Yo, ya boleh dibuka Alkitabnya, boleh. Adam matinya umur berapa? Berapa yang ada? Ya, dekat lagi, 900-an. 900 berapa? 930. Beda. Tadi ada yang sebut nggak 930 selain Emil? Oh iya, luar biasa. Beda diambil. Boleh diambil di panitia. 930 ini umur yang sangat panjang. Kebayang nggak saudara? Apa yang dia alami? Next. Kita diajak untuk melihat sejarahnya Adam. Apa sih? Apa historinya? Apa pelajarannya? Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada, itu akan ada lagi. Gak ada yang baru di bawah matahari. Semuanya berulang lagi. Mari kita lihat apa yang ada pada Adam. Next. Adam sedang menghadapi kematian. Iya, saya juga, saya bilang itu. Kemudian, Adam itu adalah perwakilan semua manusia. Karena di sini Adam adalah artinya manusia. Kalau orang Ibrani membaca tulisan Adam, dia membacanya manusia. Misalnya, kalau di orang Jawa, di sini ada orang Jawa nggak ya? Saya orang Jawa juga sih, gitu. Jawa ya. Nah, orang Jawa kalau bilang manusia apa? Wong kan. Di sini ada nggak yang marganya namanya Wong? Wong Sumi misalnya. Kalau dikatakan Wong Sumi, orang Jawa bacanya orang manusia Sumi, ya kan? Nah demikian juga Adam Titin. Pak siapa Pak? Ya, Pak Makmur. Adam Makmur, Adam Noy gitu kan, Adam Joyce. Kita semua ini Adam tanpa kita sadari. Sebetulnya itu yang Tuhan pengen pesankan ke kita. Kita semuanya Adam. Dan kita perlu melihat apa yang Adam lakukan. Next. Adam, manusia yang hidup di dua zaman, di dua dunia. Dunia apa itu? Silakan. Dunia sebelum jatuh dosa. Hanya dia loh dan Hawa istrinya yang menikmati, yang pernah tahu, ya pernah merasakan. Kemudian dia juga merasakan dunia setelah jatuh dosa. Kemudian, apa itu dunia sebelum kejatuhan? Seperti apa? Mari kita baca ya. Di Kejadian 3 ayat 8 dan 9, kalau saya bacakan aja. Tuhan berbicara sama Adam, berfirman. Tuhan juga melangkah kakinya di situ. Artinya Tuhan sedang ada di situ dan Adam mengenali. Sekarang kalau misalnya Tuhan sedang di sebelahnya Pak Makmur, kira-kira Tuhan mau bicara apa sama Pak Makmur hari ini? Apa kabar ya? Apakah Tuhan akan bilang, Makmur, panas ya di luar? Tuhan itu CEO alam semesta. Kalau ketemu dengan Pak PP misalnya, tidak ada Pak PP kan? Kalau ada Pak PP, kita dipanggil. Kira-kira beliau akan bicara apa? To the point, target naik, budget turun, atau dapat bonus tambahan? Kira-kira ini singkat-singkat aja kan? Yang penting-penting kan? Tuhan sedang mengajari Adam untuk Bible study sebenarnya. Tuhan sedang memberikan firman. Pemberian firman itu, nafas hidup itu sedang diberikan di Taman Eden. Dan apa yang terjadi dalam dunia setelah kejatuhan, kita bandingkan yuk. Silakan. Nah, Semak Duri, saya mau minta nih salah satu untuk membacakan. Ibu Titin berkenan membacakan? Silakan Bu. Ayatnya ada kan? Ya. Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang sampai saat ini tidak capek, tidak berpeluh ketika bekerja?
rasanya kita semua setuju ya, bahwa sampai saat ini pun kita mencari nafkah itu penuh dengan susah payah. Inilah dunia setelah kejatuhan. Next. Nah, fakta bahwa Adam tidak langsung mati dan dia berumur 930 tahun itu sebenarnya harapan bagi Adam. Tapi bagi Adam saat itu dia nggak tahu kan, dia umur berapa nantinya. Yang jelas setelah dia makan, dia mendengar Tuhan berfirman sama ular di Kejadian 3:15, kemudian Kejadian 3:20, kemudian dia diusir keluar. Setelah dia diusir keluar, Adam nggak langsung mati. Oh, aku makan tapi aku nggak langsung mati. Ini menimbulkan suatu harapan buat kita juga. Apa yang terjadi? Ini rahasia sebenarnya. Silakan. Nah, ini ayat-ayat yang saya kutip ya, bahwa keturunan perempuan itu akan menemukan keturunan ular. Janji yang Tuhan katakan kepada ular di Taman Eden itu ada mendengar, dan ini menimbulkan harapan bahwa apa? Harusnya keturunan Adam mati semua, anaknya mati, cucunya mati karena dosa dia, punya harapan karena Tuhan bilang nanti ada keturunan dari perempuan ini yang akan menemukan kepala ular. Dia besar hati, dan sejak itulah dia menamakan istrinya Hawa. Next. Jadi sebetulnya kapan nama Hawa itu diberikan? Sebelumnya hanya dipanggil wanita, perempuan gitu. Tapi setelah itu Adam kasih nama Hawa. Arti nama Hawa bisa kita baca di sini yang di bold itu, dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi ketika Adam mau keluar dari Taman Eden, dia bilang sama istrinya, namamu sekarang Hawa. Aku gak akan panggil lagi kamu cewek, gak akan panggil kamu wanita, perempuan, mbak atau apa. Kamu Hawa. Karena nanti dari kamu akan datang yang hidup. Jadi ini mungkin beberapa teman-teman baru mendengar ya bahwa nama Hawa itu diberikan setelah satu dosa. Ini sudah ada di Alkitab, dan ini memberikan kita satu rahasia. Boleh mas? Apa yang Adam lakukan di luar Taman Eden, inilah yang menjadi rahasia buat kita semua untuk umur panjang dan hidup kekal. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dengar ya lebih lanjut mengenai apa yang dilakukan, itu ada di Kejadian 5. Tetapi juga bisa undang saya lagi nanti lain kali. Kita akan kupas mengenai ini, Kejadian 5, apa sih yang dia lakukan. Atau bisa juga kalau mau instan tanya sama Emil. Emil juga tahu tuh, bisa tanya langsung satu kantor kan. Ya. Nah, ini rahasia hidup satu masa. Coba next. Kalau Adam itu ibaratnya orang yang sedang di ujung tanduk ya, yang hampir padam, menunggu ajal. Seperti telur di ujung tanduk. Dia hampir mati. Orang yang di ICU, kira-kira kalau kasih wasiat, kasih warisan, apa bisa panjang-panjang? Apakah hal yang remeh-temeh? Pasti hal yang penting kan Pak Makor? Pasti dia akan bilang, Titin, ini warisan mama ya, ada di sini, di situ, gitu kan? Kamu begini, begitu, anak jangan begini, gitu ya. Nah seperti itu juga Adam tidak lagi bicara materi, tapi Adam bilang, nanti dari kita akan datang keturunan perempuan. Kamu harus jaga, kamu harus hidup. Supaya hidup, kamu jangan alami kayak papa alami, kayak opa alami. Waktu opa di Taman Eden, gak dengar perkataan Tuhan, tapi dengarnya kata istri. Ya istri-istri. Dengarnya kata istri, gak dengar kata Tuhan, suami sejati kita. Akhirnya seperti ini. Nah, next. Jadi ketika itu ada satu kabel ya, belum keluar ya, kabel itu. Oh ya, nah, boleh next. Tidak yang tadi kabelnya, dimakan lagi. Kalau kita lihat dari tabel ini tabel ini saya ambil dari buku Sejarah Penebusan Bapak Ibu. Buku ini mengupas apa yang Adam lakukan di luar Taman Eden dan itu memberi pertobatan. Dari umur 930, ini garis yang merah. Ini kalau kita lihat terus turun sampai ke bawah, kita bisa lihat
dia hidup sampai berapa keturunan? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia sampai 9 keturunan dia ketemu. Dan ketika dia bertemu dengan cucu cicit, anaknya cicit, pasti dia ceritanya sama kan? Dulu papa begini, dulu opa begini, jatuh dosa. Kamu harus begini, begitu. Tidak semua cucu cicitnya mau dengar. Hanya yang dicatat di Kejadian 5. Dan ini dia hidup bersama 56 tahun dengan papahnya Nuh. Ya, luar biasa. Dengan tabel ini kita bisa membayangkan bahwa kalau dulu kita mikirnya Adam ceritanya sendiri, Nuh sendiri, Abraham sendiri. Dengan dipaparkan seperti ini, kita bisa melihat ada kaitan dari zaman ke zaman itu berputar terus. Bukan iseng, bukan nggak ada kerjaan membuat ini, tapi ini sungguh kasih karunia. Dan kita mau lihat, next. Adam itu melakukan penginjilan. Dia punya misi tugas untuk Kejadian 3 ayat 15, datangnya keturunan perempuan harus ada, harus terjadi. Itu misi tugas Adam. Dia merasa mengemban tugas itu. Dan bukti bahwa Adam itu menginjil kepada keturunannya, kita coba baca ya, ini Kejadian 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Maka terkutuplah tanah karena engkau dengan bersusah payah akan mencari rezekimu dari tanah seluruh hidup. Ini firman asli yang dengar cuma Adam sama istrinya. Tapi firman itu tersampaikan dan diucapkan oleh Papa Nuh. Next. Apa yang Papa Nuh katakan? Next. Ketika Nuh akan lahir, Injil itu diwariskan kepada ketika Nuh lahir. Ini yang dikatakan. Kita baca sama-sama ya, Kejadian 5 ayat 29. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk. Tanah terkutuk yang tadi ada di Taman Eden yang firman itu, ya, yang dia dengar di sini, dia dengar lagi di sini, diperdengarkan lagi kepada kita hari ini. Inilah bukti bahwa di dalam sisa hidup Adam itu Adam selalu menginjil terus menerus pada anak cucunya sampai keturunan 9. Next. Ya, next. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita semua, apakah kita punya misi tugas? Kita semua adalah garam kan? Kita baca ya, Matius 5 ayat 13, 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, kalau punya garam di rumah sudah nggak asin. Udah nikah belum nih? Udah, pasti punya garam nih. Kalau udah nggak asin, ya apa ini? Dibuang kan? Artinya cuma nyimpen pasir. Nggak ada satu orang mau simpen pasir atau debu itu kan. Nah, kalau kita ini adalah garam, setiap kita diciptakan itu ada tujuannya. Itu ada kita membuat botol, itu tujuannya apa? Itu sebagai wadah air, wadah oli, wadah obat. Kita manusia juga ada tujuannya. Tujuannya apa? Kalau Adam tadi dia sadar misi tugasnya itu menginjil, sebelum menginjil kita perlu mengenal. Mari kita baca ayat terakhir, Yohanes 17 ayat 3, 2, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Bapak Ibu, kenapa tidak dikatakan percaya? Sebelum sampai tahap percaya, kita perlu kenal kan? Kalau nggak kenal mana bisa percaya? Hari ini saya belum kenal sama Bapak. Siapa Pak namanya Pak? Pak Robert. Saya belum kenal. Saya mau pinjam uang 50 juta. Bapak kasih nggak? Kasih ya. Kalau nggak kenal kan nggak percaya. Nah seperti ini juga Bapak. Kita mau punya misi tugas, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, ya satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, kita nggak bisa sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Yohanes 17 ayat 3. Ini hidup yang kekal, mengenal. Nah,
mari kita mengenal pencipta kita, karena dengan itu kita tahu tujuan hidup kita ini untuk apa. Ya, jadi teruskan. Ya, saya sebagai pembungkus ya, inilah buku yang membimbing saya, membawa saya untuk lebih mengenal sedikit demi sedikit dan mendapat kasih karunia sehingga bisa berbagi. Di setiap buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak, beliau orang Korea, beliau selalu membuat ayat ini, Ulangan 32 ayat 7. Ketika dikatakan ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah pada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya. Bapak Ibu, ketika kita punya pertanyaan, ketika kita punya memperhatikan ya, tahun-tahun yang lalu lewat sejarah, kita tanya sama Tuhan, apa itu Tuhan? Ini ada satu jaminan, bukan saya, bukan Joyce yang menjamin, tetapi Tuhan jamin, Dia akan memberitahukannya. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, ketika belum mendapat jawaban yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan kecil hati, karena itu pun jawaban Tuhan. Itu adalah jawaban Tuhan bagaimana kita mengenali apa yang perlu buat kita. Bapak Ibu, seandainya saya dulu dapat kesembuhan instan ya, saya langsung hilang kankernya, percaya saya nggak akan belajar firman. Karena saya merasa saya di jalan yang benar. Oh, saya udah sembuh kok, sombongnya keluar, dan nggak akan mau belajar firman. Kenapa saya diproses cukup lama ya, 1 tahun operasi, kemo, radiasi. Saya benar-benar menyadari, oh ya, kalau orang kehilangan semuanya seperti ini. Dan untuk memperpanjang umur, saya serahkan sama Tuhan. Saya cari dari mengenal. Ya, kiranya Bapak Ibu sekalian, saya tutup acara ini firman sharing hari ini sampai di sini. Saya sangat berdoa buat Bapak Ibu semua, kiranya Bapak Ibu bisa mendapat pengenalan yang benar akan Tuhan. Apa yang Tuhan sebut mengenai silsilah umur anak-anak kadang-kadang menjadi pertanyaan. Saya nggak kenal nama-nama ini. Ada memperanakan set memperanakan Enos, memperanakan Kenan. Apa artinya? Tapi kalau kita mau bertanya, Bapak Ibu pasti akan dapat jawaban. Ya, bisa tanya sama Emil, bisa undang saya lagi. Mari kita tutup dengan doa ya. Saya tutup dengan doa. Bapa yang hidup, Bapa yang maha kuasa, dan Bapa yang selalu memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Kiranya Bapa mencurahkan kasih karunia kepada kami semua yang hari ini berkumpul di sini Bapa dan yang berhalangan hadir. Kiranya Bapa berikan pengertian demi pengertian bahwa doa yang tidak dijawab pun Bapa dengarkan, dan itu juga adalah jawaban doa. Dan ketika kami menanyakan, Bapa akan memberikan jawaban, Bapa akan memberitahukan, Bapa memberi selalu yang terbaik. Biarlah Bapa, pengenalan akan Engkau tumbuh di dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap Bapak Ibu yang di sini Bapa dapat lepaskan dari setiap permasalahan dan kerasnya hidup Bapa, dari segala penderitaan yang dialami oleh masing-masing kami. Kiranya datang jalan keluar Bapa darimu dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Bapa, kami serahkan semua kehidupan di sini Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu saja Bapa yang mencurahkan berkat bagi tiap-tiap kami untuk bisa mendengar firman. Bapa, kami serahkan kehidupan kami setelah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita semua diberkati amin. Bahwa setiap kita pasti selalu punya pertanyaan, Tuhan selalu punya jawaban. Cuma kadang kita nggak dengar aja, nggak tahu aja jawaban dari Tuhan. Kalau saya boleh share sedikit, waktu saya pertama percaya Yesus, saya pikir semuanya menjadi indah, semuanya menjadi mudah. Ternyata tidak. Sampai saat ini, ya tidak juga, gitu ya. Tapi kita tahu, kenyataan Tuhan selalu sempurna. Apapun keadaannya, karena Tuhan yang janji, Dia itu selalu baik bagi kita, amin. Seperti kata Bu Joyce, kita mau tanya apa aja ada jawaban, tapi tahukah kita tugas kita? Apa sih tugas kita? Itu yang menjadi pertanyaan.
Silakan jawab sendiri ya. Masing-masing pasti punya jawabannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Silakan Ibu. Puji Tuhan, terima kasih semua diberkati. Haleluya. Terima kasih Bu Doris, kiranya hari tambah hari lebih enak lagi ya Bu ya, Tuhan pakai kesehatan itu juga Tuhan berikan sampai total. Ini pengumuman untuk Rabu mendatang, kita ada doa pengurus dan pelayan. Mari rekan-rekan kita undang doa bersama di sini. Kita ada kesaksian, renungan firman Tuhan juga dari Bapak kita. Ada Pak Leo, ada Pak Hengki, atau Pak Pilih, kita berbagi cerita, kita sharing bersama, kita di situ ada persekutuan Tuhan yang indah dalam hidup kecil kita, tidak seperti ini kan banyak dibilang kalau itu pengurus itu kan di kecil gitu. Jadi kita hanya puji-pujian apa, tapi itu kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang semuanya, dan untuk Rabu dua Rabu yang akan datang 20 Maret akan dilayani oleh Pak Reo Benyamin Panggabean. Mari ajak saudara-saudari kita yang lain yang seiman kita untuk datang menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal atau belum ya, mari kita saksikan kesaksian dan firman Tuhan yang begitu indah ya. Kalau saya lihat di YouTube atau apa ini ya, puji Tuhan, saya diberkati sekali ya firman Tuhan beliau. Dan untuk petugas pelayan yang melayani tempat ini, saya juga berterima kasih untuk Star Energy, tim horenya. Saya menghibur dari PT-PT yang lain juga untuk berpartisipasi, karena PT kita itu bukan punya PT Gredola atau Chandra Asik, bukan, semuanya milik kita semua ya. Mungkin dua minggu yang lalu kan Roto, sekarang Star Energy. Ya 2 minggu yang akan datang mungkin PGP, Bu Mary dan teman-teman. Ada dari mana ya Pak? Nanti saya tunggu ya. Oke, mari kita berdiri sebelum doa berkat. Nanti video juga akan doa syafaat ya Bu ya. Mari kita satukan hati. Bapa, kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Biar kiranya Bapa memberkati supaya ada damai sejahtera pada bangsa ini dan kami bisa beribadah untuk mencari Engkau, mengenal Engkau. Kami berdoa Bapa bagi manajemen grup Barito Pasifik Bapa yang telah bersedia mengundang kami semua untuk membicarakan firman di sini. Tentu ini adalah suatu anugerah-Mu. Bapak berkati owner Bapak Kayu Pangestu, direksi dan semua jajarannya. Umat Tuhan juga yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2, semua karyawannya dan persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik. Bapak, kami berdoa kiranya Bapak memberkati kami dengan berkat keluar masuk. Bapak memberkati setiap langkah kami saat ini. Semua teman-teman kami akan pulang kembali untuk ke mejanya masing-masing, dan ada damai sejahtera, ada keselamatan juga bagi keluarga yang di rumah. Bagi setiap persekutuan dan setiap keluarga, setiap anak-anak di rumah, di kantor, di sekolah Bapak. Kiranya Bapak saja yang pegang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Udah catat. Nanti ada. Saya simpan.